Selamat pagi anak-anak, selamat pagi seluruh rekan guru SMPK Penabur Gading Serpong dan juga selamat pagi kepada seluruh orang tua siswa yang ikut bergabung bersama kami dalam ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah kita akan mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, memimpin kita, membantu kita untuk berkonsentrasi dalam ibadah ini. Indahnya saat yang teduh menghadap kata Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jumat 454 ayat 1-2, Indahnya Saat yang Teduh. Kepada seluruh siswa-siswi kami dan juga guru-guru serta orang tua siswa, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan meminta Tuhan untuk membantu dan membimbing kita dalam ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang telah kami terima hingga saat ini. Terima kasih karena masih memberkati kami walaupun Tuhan kami harus hidup, kami harus beraktivitas di situasi pandemi seperti ini. Terima kasih karena masih menyertai kami, guru-guru, menyertai seluruh siswa-siswi kami, menyertai orang tua siswa hingga Tuhan saat ini kami telah ada di penghujung tahun ajaran 2019-2020. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu membantu kami, mengiring kami, dan tetap membuat kami bisa saling bekerja sama untuk tetap bisa menjadi sekolah yang takut akan Engkau, sekolah yang bisa menciptakan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang sukses. Kami mohon Engkau yang membimbing kami selama ibadah ini, supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, kepada seluruh siswa-siswi kami dan guru-guru, kami persilahkan untuk duduk kembali. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah dia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari NKB 7 ayat 1 dan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi
besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Santoni. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari adik sekalian, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian sekolah kami dari tahun lalu sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh mendapatkan hasilnya. Kami ingin mendasari semuanya dengan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika firman Tuhan kami baca. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita ingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Perjalanan mereka tempuh selama 40 tahun. Padahal jaraknya sangat singkat sekali dan pendek. Mungkin kalau kita motong jalan pada waktu itu antara Jakarta dan Cirebon. Nah, perjalanan melewati padang gurun itu sangat penting bagi orang Israel. Bagaimana gambaran mereka tentang padang gurun? Padang gurun pertama adalah tempat ketidakpastian hidup. Sejauh mata memandang kita nggak tahu di mana ujungnya. Yang kedua, padang gurun adalah tempat kuasa-kuasa jahat, tempat godaan-godaan, tempat tantangan-tantangan, dan kuasa-kuasa yang menggoda. Nah, bangsa Israel menjalani selama 40 tahun menghadapi ketidakpastian dan juga menghadapi tantangan, godaan, dan cobaan. Dan setelah mereka berjalan 40 tahun, mereka tiba di Kanaan. Lalu mereka berkata seperti dalam bacaan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat ini seringkali kita dengar. Kalau selesai kebaktian, adik-adik tentu ingat, pendeta berkata kalimat ini. Ini adalah ucapan berkat. Apa arti kalimat ini? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya Tuhan itu menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara umatnya secara penuh hari demi hari. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Jadi berkat Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya. Kata berkat memiliki makna yang penting dalam Alkitab Perjanjian Lama. Allah memberkati umatnya dengan menganugerahkan keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan, bahkan kehadirannya setiap saat. Di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan diberikan mana dan juga burung-burung untuk mereka makan. Setiap hari mereka mengalami. Berarti Tuhan memberkati dengan perkara-perkara yang baik. Panen yang baik, makanan yang cukup, keturunan, domba-domba yang sehat, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Menggambarkan pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Tuhan juga melindungi dari hal-hal yang negatif, seperti mara bahaya, panen yang buruk, sakit penyakit, domba yang sakit, atau juga kekurangan makan dan sebagainya. Dilindungi dari hal-hal yang buruk dan jahat. Itulah artinya Tuhan memberkati dengan hal-hal yang baik dan melindungi dari hal-hal yang buruk. Lalu ayat yang kedua, 5, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari artinya dia memberikan kebaikan hati, kehendak yang baik, dan kasih karunia Allah kepada umatnya. Berlawanan dengan murka Allah. Jadi kebaikan hati itu diberikan Tuhan. Kehendak yang baik diberikan Tuhan. Jadi kasih karunia Allah adalah pengampunan Allah, kasih Allah, kuasa penyelamatannya. Jadi Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia, berarti kebaikan hatinya, kehendak baiknya, pengampunan dan kasihnya itu dan kuasa penyelamatannya diberikan kepada umat Israel. Lalu kalimat berikutnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya berarti pemeliharaan dan juga berkat dengan sepenuh hati. Yang dianugerahkan adalah damai sejahtera atau shalom Allah. Tidak ada kekurangan apa-apa. Menerima segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Termasuk harapan akan masa depan. Damai sejahtera seringkali pakai kata shalom. Shalom berarti sehat walafiat. Shalom berarti umur panjang. Shalom berarti selamat terhindar dari ancaman bahaya. Shalom berarti hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Itulah berkat yang mereka ucapkan
Setelah mereka keluar dari semuanya, ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati, melindungi, menyinari wajah mereka dengan wajahnya, dan memberikan kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Adik yang Tuhan kasihi, dan anak-anakku yang Tuhan kasihi, para guru-guru yang Tuhan kasihi, setahun sudah berlalu. Kita belajar di kelas 7 dan 8. Kita mengajar juga di kelas 7 sampai 9. Hari ini terakhir kita sekolah. Dari tatap muka di semester lalu, di semester ganjil, dan akhirnya semester genap. Beberapa waktu kita baru jalani. Dari Januari sampai bulan Maret ada pandemi COVID-19 sehingga kita harus online. Seperti bangsa Israel, kita sedang berjalan menuju padang gurun. Dan kita melewati masa-masa yang berat ketika kita sekolah di kelas 7 dan 8. Kita sudah melewatinya hari-hari ketika semester ganjil, belajar dengan optimal. Di semester genap baru berapa bulan kita juga belajar dengan optimal. Dan masa online kita juga belajar dengan optimal. Kita khawatir juga dengan pandemi COVID. Tapi semuanya bisa kita lewati hari ini. Kita bisa menerima rapot hari ini. Kita boleh melewati semuanya dan kita berkata, Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tanda kita bersyukur melewatinya dengan baik. Banyak yang kita pelajari di hari-hari yang lalu selama 1 tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin dan lindungi. Tuhan sudah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita yakin nanti ke depan kita boleh meyakini Tuhan memimpin kita juga, melindungi kita, memberkati kita, memberikan kasih karunia, dan juga memberikan damai sejahtera. Percayalah, hari-hari ke depan kita boleh semakin baik dan semakin baik. Dan apa yang sudah kita alami di hari-hari yang lalu, di tahun lalu dalam proses belajar, menjadi peringatan buat kita semakin baik. Dan percayalah, Tuhan tidak meninggalkanmu dan menjagamu. Amin.
merdu di hatiku, Yesus membisikkannya, jangan takut ku bersamamu dalam kancah dunia. Mari kita menyatakan bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan memiliki rasa takut akan apapun. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 164 ayat 1-2, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Disembahkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan memimpin kami, dan dari masa lalu sampai hari ini Tuhan boleh memimpin kami. Dalam 1 tahun kami sekolah di kelas 7, kelas 8. Kami percaya semua karena berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, karena Tuhan menyinari dan menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu kepada kami, para murid, para guru-guru dan karyawan di SMPK Penabur Gading Serpong. Tuhan, berkati kami di masa liburan kami isi dengan baik, dengan belajar dan juga mempersiapkan diri untuk nanti di jenjang kelas yang lebih tinggi lagi. Berkati orang tua kami bersyukur buat orang tua kami yang sudah membiayai kami sekolah selama 1 tahun ini dengan baik. Mereka tidak kekurangan, Tuhan mencukupkan dengan segala kebutuhan. Berkati juga guru-guru kami, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dan juga pemeliharaan di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kuat, Allah yang akan memenuhi semua kebutuhan kita, Allah yang akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam situasi apapun, bahkan di situasi saat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sambil seraya menyanyikan lagu dari PKJ 177 ayat 1-2, Aku Tuhan Semesta.
Sekarang anak-anakku yang dikasih Tuhan, para guru, para sahabat, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah SMPK Penabur Gading Serpong. Kepada Ibu Mariuning Tias SPD kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Tak terasa kita pada hari ini sampai di penghujung akhir tahun pelajaran 2019-2020. Semuanya ini berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semua, sehingga kita bisa menjalani tahun pelajaran 2019-2020 dengan baik. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan, kalian sudah menyelesaikan proses pembelajaran selama 1 tahun, dan pada hari ini di tanggal 26 Juni 2020 kalian semua akan menerima hasil capaian belajar kalian, kerja keras kalian selama 1 tahun. Apapun hasilnya, Mem tetap berharap kalian bisa mensyukuri hasilnya, bisa kalian jadikan semangat lagi untuk lebih semangat lagi dalam belajar di tahun yang akan datang. Untuk tahun ajaran yang akan datang di tahun 2020-2021 kalian akan mengalami suatu perubahan yang baru, kenormalan baru dalam belajarnya. Kalau biasanya kalian bisa datang ke sekolah, tapi untuk tahun ajaran depan di semester 1 kalian masih harus belajar secara home learning, belajar di rumah. Tapi kalian tetap harus bangun pagi, kalian juga harus menggunakan seragam sesuai hari ketentuan yang ada. Tapi kalian tidak pergi ke sekolah. Kalian juga akan mendapatkan jadwal sesuai pelajaran hari nanti dari sekolah. Jadi memang berharap dengan belajar yang online ini kalian tetap semangat, tunjukkan bahwa kalian bisa tetap berprestasi walaupun belajarnya dari rumah. Terima kasih untuk kerja keras kalian, dan untuk Bapak Ibu Guru dan wali kelas, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini, sehingga kita bisa menyelesaikan proses kegiatan belajar mengajar di tahun ini dengan baik. Terima kasih. Sebelum kita menutup serangkaian ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan serangkaian pengumuman dari Seronal. Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian. Terima kasih sudah mengikuti ibadah akhir tahun pelajaran dengan baik hari ini. Akan ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah ini kalian akan berkumpul kembali di Google Meet kelas masing-masing untuk mendengarkan pengarahan dari wali kelas dan pengambilan rapot kenaikan kelas. Kedua, rapot kenaikan kelas akan dibagikan lewat email orang tua, sama seperti pengambilan rapot mid semester 2. Yang ketiga, libur kenaikan kelas mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 10 Juli 2020 dan masuk kembali Senin 13 Juli 2020. Keempat, sesuai dengan surat edaran Yayasan BPK Penabur Jakarta bahwa proses belajar mengajar untuk tahun pelajaran 2020-2021 masih akan dilakukan secara online. Kelima, pada tahun ajaran baru kalian akan punya kelas dan wali kelas yang baru. Untuk kelas dan wali kelas yang baru akan diumumkan sebelum tanggal 13 Juli 2020. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan,
Tuhan Yesus memberkati.